ya disuruh masuk disuruh masuk Hmm, CGP, katanya kalau yang daftar mau didoakan sekolahannya atau lembaganya itu akan maju. Berarti kan secara hmm. tidak langsung mendoakan yang tidak daftar jadi terpuruk ya Pak. Otomatis dalam hati saya berpikir kalau saya tidak daftar nanti sekolah saya terpuruk dong. Jadi dengan terpaksa saya ya ikut-ikutan itu awal mulanya. Awal mulanya Bu ya. Ya. Tapi sekarang gimana Bu? Perasaannya udah masuk CPP nih Bu. Sekarang setelah masuk CPP ya lumayan agak banyak tantangan sih Pak, karena memang dari awal saya tadinya juga tidak tergerak sih untuk CPP karena lihat pengawas-pengawas yang sudah terdahulu ya yang sudah menjadi ada yang instruktur gitu pengawas saya kayaknya sibuk dengan kegiatan seperti itu dia cerita berbulan-bulan lokakarya segala macam jadi dari awal pun saya memang tidak tergerak karena gara-gara di itu sama bu pengawas itu akhirnya saya tergerak itu Pak. Sekarang ya Hmm. setelah saya terjun ini jadi banyak sekali tantangan-tantangannya karena memang saya kan tidak bisa IT, tidak bisa itu pokoknya banyak sekali lah Pak. Saya pokoknya kesulitan, benar-benar sulit. Saya tuh kayaknya Iya, dari awal pun saya kayaknya udah mau mundur itu. semangat Bu, semangat. Iya, tantangan IT Bu ya. Jadi gimana caranya nih Bu untuk solusinya nih? Heeh. Masalahnya IT nih Bu ya. Heeh. Dengan Iya, sekian banyak apa problematikanya MLS segala macam gimana tuh Bu? ya itu Pak, makanya saya nggak mau itu karena di IT ini saya benar-benar kekurangan yang apa belum paham gitu mengenai IT. Jadi saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya, nah setiap hari saya minta bantuan, jadi tidak bisa Hmm, saya kerjakan sendiri. Mungkin saya konsep-konsep, begitu ada tugas yang saya mau upload, saya kan belum begitu paham, saya minta tolong anak saya. hmm, Saya alhamdulillah juga Bu ya. berusaha juga sih Pak, berusaha Iya iya. bagaimana sambil Heeh. belajar-belajar, sambil itu, sambil minta tolong, sambil saya juga belajar-belajar. Alhamdulillah. Iya. Jadi emang sudah ada solusinya Bu ya. Jadi emang minta tolong ke anak gitu untuk pekerjaannya dibantu IT-nya gitu ya. Iya. Untuk kegiatan sekolah sendiri gimana Bu? Untuk kegiatan sekolahnya kan, libur ya, Pak, ya. Tapi sebentar Mhm. lagi kan, sebentar lagi mau masuk tanggal 11. Ya saya juga bingung, makanya kegiatan saya kayaknya di sekolahan itu seperti laporan BOP, banyak yang kehambat, Pak. Jadi belum Mmm, selesai, laporan BOP belum selesai, belum lagi mau apa sih, murid baru. Jadi mhm. kayaknya semuanya itu kita harus bisa memang harus bisa membagi waktu ke sana ke sini, ngurusin ini. Tapi kan yang ini aja saya belum, mau fokus di sini dulu aja kayaknya kesulitan banget karena kendalanya ya saya karena tidak bisa IT itu. Jadi saya mesti minta Mhm. tolong anak saya, sedangkan, yang lain aja belum saya laksanakan, laporan BOP, belum lagi murid baru, anak-anak TK kan harus dipersiapkan dari awal. Saya Mhm. belum belum juga apa, mengadakan rapat dengan guru-guru untuk itu, murid baru ini, masalah seragam segala macam, pokoknya pusing, Pak. Jadi gimana tuh Bu? Iya iya BOP, iya seragam anak, iya CPP. Nah, kendala-kendala tersebut kan emang harus ini Bu ya, dapat diselesaikan, mana yang harus didahulukan. Nah, seperti apa tuh Bu ininya Bu, tanggapannya? Kayaknya sih dalam waktu ini yang saya kejar-kejar ya CPP ini, Pak, karena CPP ini kan harus setor setiap malam ya dikasih batas waktu Mhm sampai jam 23.00, mhm jam 23.00 gitu. Jadi saya harus kejar mhm. tayang yang ini yang harus saya prioritaskan yang CPP ini. Karena kalau yang lain ya masih mungkin bisalah, kalau masalah seragam anak walaupun tertunda masih bisa dalam beberapa hari, setelah masuk masih bisa kan diusahakan gitu. Terus yang laporan BOP juga mungkin, terakhirnya ya sekitar bulan akhir-akhir apa, Juli kayaknya masih ada waktu. Tapi kalau yang CPP kan kita harus benar-benar kejar tayang istilahnya. Karena dikasih batas waktu sampai jam 23 titik-titik gitu. Jadi saya prioritaskan yang CPP dulu. Gimana Bu, capek nggak Bu? Ya capek Pak, makanya saya dari 5 hari awal
awal itu ya, dari 5 hari itu saya tuh udah mau mundur kayaknya udah capek, udah itu gitu kayaknya udah nggak konsen, nggak ini gitu, Pak. Banyak yang mhm, dikerjakan segala macam. Ya itu saya karena terkendalanya satu saya nggak bisa di IT ini, sangat kesulitan mmm. sekali. Saya belajar-belajar, namanya orang udah tua ya Pak, susah. Beda kan dengan Pak Haji masih muda, masih bisa ini, bisa itu, bisa ke sana ke sini. Lah saya nggak bisa IT, saya harus itu, minta tolong anak saya. Iya kalau anak Jangan saya kebanyakan lagi ya. ada di rumah, kalau nggak ada di rumah saya kewalahan sendiri gitu Pak, nggak ada yang bisa dimintain Mmm, tolong. Apalagi kalau ngupload-ngupload video segala macam kan harus mhm, pakai link segala macam, tuh. mhm. Jadi gini Bu ya, kan udah hari ke berapa nih, hari ke-11 ya Nah, Bu ya? betul. Heeh. Jadi apa yang membuat Ibu nih bertahan nih, semangat nih? Artinya pantang menyerah nih. Apa nih yang membuat Ibu pantang menyerah nih sampai sekarang saat ini? Yang masih membuat saya bertahan, ya sebenarnya di sini alhamdulillah juga sih Pak, banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan gitu. Alhamdulillah. Iya, yang Mhm, tadinya saya tidak bisa, belum belum begitu paham mengenai CPP ini, terus apa sih, yang tentang kayak ada pembelajaran baja, ada atap yang kemarin disampaikan, terus sekarang ada lagi yang, tentang tirta. Jadi alhamdulillah saya sedikitnya ada ilmu yang, ada di pikiran saya. Nanti insya Allah akan saya terapkan di, lembaga saya. mhm. Jadi banyak Bu ya, yang didapatkan Bu ya? Heeh. Betul. Dari mulai tentang filosofi sampai sekarang ke kucing Bu ya? Iya Heeh. betul. Jadi harapannya itu. Eee, Kira-kira apa dulu nih Bu yang akan dilakukan setelah melewati tahap CPP nih untuk pengembangan di sekolah? Tadi itu tantangan dan pengembangan sekolah. Nah, apa dulu nih? Kayaknya sih yang pertama ya, Pak, ya, saya akan, merubah paradigma guru-guru di sekolah saya, yang tadinya memang pembelajarannya itu masih, masih seperti yang dulu lah, belum dalam tahap perubahan menuju ke, yang sekarang digencar-gencarkan itu, perubahan yang menuju transformasi perubahan yang, berpihak pada murid, untuk, mungkin, yang akan saya, laksanakan dalam waktu dekat ya mungkin itu, saya akan sosialisasikan kepada guru-guru saya dulu ya, Pak, yang ada di lembaga saya, mungkin itu yang paling utama. Kan masuk nih tanggal 11, mungkin saya akan langsung sosialisasikan kepada guru-guru bahwa, pembelajaran apalagi di PAUD ya, itu memang harus benar-benar berpihak kepada murid seperti apa yang, itu Ki Hajar Dewantara filosofinya itu ya, Pupuri Handayani itu. Mhm. Iya, sosialisasi terus, tadi langsung filosofi ini ya, Ki Hajar Dewantara langsung akan diterapkan sama Ibu ya? Mhm. Ya, insya Allah pada waktu dekat. Kira-kira apa nanti kendala nanti bakal saat sosialisasi itu, Bu? Mungkin kendalanya ya, banyak sih, guru-guru kan yang selama ini sudah nyaman dengan pembelajaran yang lama, Pak. Mhm, Maksudnya, eee, pembelajaran itu tidak berpihak pada murid, selama ini yang dikejar-kejar kan hanya itunya aja, indikator-indikatornya aja. Jadi pokoknya yang penting saya udah selesai nih semester 1 saya harus ini, itunya temanya harus selesai, pokoknya ngejar-ngejar tema selama ini. Tapi yang, nanti yang akan saya sampaikan ini kan yang, perubahan yang menuju ke eee, pendidikan memerdekakan anak. yang memerdekakan anak. Jadi harus itu yang saya terapkan ke ibu guru, bahwa ibu gurunya itu harus memahami dulu sebelum ke anaknya, makanya saya harus sosialisasikan bahwa, ibu guru itu harus, menghamba kepada murid. Bukan berarti apa-apa di anak murid itu diturutin, bukan seperti itu kan. Menghamba kepada murid itu ya kita harus pembelajarannya harus berpihak, yang itu untuk anak-anaknya, gitu, untuk anak muridnya, bukan hanya, mementingkan gurunya, yang penting temanya, selesai, bukan seperti itu.
Iya, luar biasa, Bu, ya. Heeh. Jadi emang, pendidikan yang memerdekakan anak, yang menghamba kepada murid, eee, kira-kira, Bu, ya, eee, udah ada belum, Bu, ya, contoh kecil di, kegiatan sebelum Ibu mengikuti CPP nih yang sudah ada di sekolah nih? Apa nih kegiatan contoh kegiatan yang memerdekakan anak nih? Walaupun Ibu sekarang ikut CPP nih, tapi pastinya ada nih. Ya. Ya, Mhm. pastinya ada ya, Pak, ya, bahwa Iya. pendidikan yang memerdekakan anak itu juga apalagi ya di anak PAUD, eee, kita di sekolah juga sudah mengadakan, pembelajaran yang pembelajarannya itu yang low start itu. Jadi setiap anak, boleh memilih kegiatannya gitu, Mhm. eee, disusun setiap hari oleh ibu gurunya itu pembelajarannya ada beberapa, jadi anak-anak sudah dibolehkan milih kegiatan apa yang paling disukai gitu. Jadi ibu guru sudah tidak menuntut anak-anak harus belajar yang ini dulu, ini tidak dibebaskan sama ibu gurunya gitu. Boleh memilih kegiatan apa yang paling disukai oleh anak-anaknya. Mungkin itu yang Oke, sudah dilaksanakan di lembaga saya. seru-seru, Bu, ya. Emang, TK, Bu, ya. TK-nya di mana ini, Bu? TK-nya di TK Sekarsari di Merak, Pak. Oh, di Merak. Nah, Ya, tadi tuh ada kata kunci ya, yang disukai anak-anak kegiatannya yang memang, kegiatan yang berpotensi, kepada anak ya, yang berdampak kepada anak. Kira-kira apa sih kegiatan yang disukai sama anak tuh, Bu, yang udah kegiatan dilakukan? ya, yang udah dilakukan ya yang kegiatan yang disukai sama anak-anak itu ya seperti, itu ya, Pak, kita susun-susun, apa, permainan itu ada tutup botol apa, udah saya siapkan di situ, banyak pokoknya bermacam-macam, ada ranting-ranting kering, ada tutup botol, ada kerang-kerang. Anak-anak itu kan pertamanya saya ajak dulu ke laut, suruh Seru nyari-nyari seru seru seru, ya, ya. karena Mhm. kebetulan sekolah saya itu kan depan pantai. Tinggal nyebrang jalan aja, depannya ada pantai. Jadi anak-anak saya bawa ke pantai, terus anak-anaknya asik di situ bermain pasir, sambil saya juga ajak, nyari barang-barang yang ada di laut, di pantainya itu, seperti ngambil kerang, segala macam, gitu. Anak-anaknya senang sekali. Jadi ke pantai itu bukan hanya mau berenang, tapi anak-anak kan tidak tahu kalau saya ajak di situ sebenarnya kan ada kegiatan pendidikannya di situ, pembelajarannya, tapi anak-anak dikiranya sedang main aja kan, padahal saya tidak, eee, di situ pembelajarannya itu bukan, mau mengajak anak bermain, sebenarnya itu pembelajaran juga, yaitu mencari, barang-barang yang ada di sekitar pantai. Nah, setelah anak-anak dibawa ke pantai itu akhirnya anak-anak kan, pada bawa masing-masing tuh, "Bu guru saya dapat ininya segini, bawa ini," ada yang bawa pasir, ada yang bawa kerang Iya, gitu. Ya heeh. terus kan dibawa, "Ya udah dibawa ya, nanti dibawa ke sekolah," gitu. Nah besok-besoknya kan ditaruh pulang dari, pantai kan dibawa ke sekolah lagi tuh, dikumpulkan, kerang-kerangnya dijadikan satu. Nah itu untuk, pembelajaran luspatnya, ada ranting-ranting yang ada di pantai, Mhm. kerang-kerangnya segala macam itu untuk pembelajaran juga. Nah disitulah kita bagi-bagi, ini bagian ini kerang, ini pasir, itu semuanya kan dari anak-anak sendiri, anak-anak yang nyari, anak-anak yang buat pembelajaran anak-anak juga. Jadi itu, anak-anaknya tereksplor, ininya, apa sih, "Oh iya kemarin saya dari pantai, saya mau bikin ini Bu," karena kemarin ada yang nggak datang juga, lagi sakit, jadi iya, temennya, "Iya saya juga mau ikutan, tapi kemarin saya nggak ikut, saya mau bikin ini aja kan disiapkan di nampan-nampan itu pasirnya sama itunya ya, Pak. Jadi anak-anak Mhm. boleh memilih apa yang paling disukai. Ada yang sukanya ini, ada yang sukanya main pasir gitu, ada yang melukis-lukis gitu, Pak. Mungkin itu. Mhm, seru sekali, Bu, ya kegiatan di pesisir nih. Iya. Eee, jadi kegiatan ini nilai apa sih, Bu, yang didapatkan oleh anak-anak gitu? Selain tadi bermain, terus dapat pasir juga, dapat kerang juga gitu. Kira-kira karakter apa nih yang bisa dikembangkan, eee, apa ya, dalam kegiatan bermain nih? Karena seru banget nih, tadi ada yang disukain segala macam. Mhm. Karakternya yang didapat ya, di samping tadi itu keterampilan anak, ini juga ada sosialisasinya. Karena bermain di pantai itu kan, bukan hanya sendiri ya, Pak, sama teman-temannya. Dia bisa ngobrol sama temannya, "Eh, aku dapat kerang ini loh, aku dapat pasir ini." Itu kan ada interaksi sama anak, ya antar anak. Jadi
komunikasi sosial emosionalnya, jadi bisa bikin menara pasir-pasir di istana pasir, dia juga sama temennya, bukan hanya sendiri bermainnya gitu. Jadi ada interaksi sosial dengan temennya. Terus ada kompetensi berbagi juga, di situ ada temennya yang nggak nemuin kerang itu, jadi Bu Guru saya nggak dapat kerangnya karena ini takut sama ombak kan gitu. Ini aku dapat banyak, ini aja gitu, dibagi sama temennya gitu. Jadi karakternya ada karakter tadi berbagi, ada karakter sosial emosionalnya itu yaitu interaksi dengan teman-temannya itu. Ada yang berbagi, ada yang sosial emosionalnya juga. Terus ada kemandiriannya juga, yang bermain di pasir itu kan yang bermain ke pantai itu kan tidak dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak ikut, jadi sama bu gurunya aja. Dia harus bisa belajar mandiri, buka sepatu waktu mau berenang sendiri. Terus berangkat ke pantainya kan tidak sama mamahnya juga, sama orang tuanya, sama ibu guru. Dia kan ada keberanian yang tadinya ada anak yang takut, Pak. Saya nggak mau kalau nggak sama mama saya. Kan ada bu guru, ada temennya, ayo ikut. Tadinya nggak mau. Akhirnya lama-lama, iya loh seneng, kata temennya. Nanti kita berenang di sana gitu. Akhirnya anak itu kan timbul keberaniannya. Iya, pas setelah sampai di sana, iya dianya tidak nangis lagi. Jadi dia senang sekali. Karakternya jadi itu. Ada kemandirian, sosial emosional, terus bahasanya juga ada, gitu. Semuanya ada waktu pembelajaran di pantai itu. Mungkin seperti Ya. itu. Aduh, makasih banget nih Bu untuk sharing-sharingnya ya seputar tentang play school nih, PAUD, TK. Masya Allah sangat senang, anak-anaknya juga suka, walaupun sekarang Ibu lagi kegiatan CPP nih, guru praktik, tapi sudah bisa mempraktikkan kurikulum Merdeka Belajar, Masya Allah. Nah, setelah kegiatan kucing nih, apa sih Bu kita refleksi Bu ya, yang didapat nih setelah kita ngobrol-ngobrol sharing nih sama saya nih. Setelah itu kegiatan coaching ini, saya sedikit agak itu ya Pak ya. Gimana Bu? Iya agak rada ini terbuka. Tadi pagi aja kan saya masih kayaknya udah nggak mau ngerjain gitu, yang kemarin kejar-kejar bikin video ini belum Iya. selesai. Iya ada yang terpotong videonya jadi pusing. Setelah ini seperti curhat gitu Pak. Iya. Seperti curhat, jadi udah rada plong gitu pikiran saya. Mungkin ke depannya saya akan akan belajar lebih giat lagi yang mengenai Amin. IT gitu, karena Amin. memang kesulitan saya kan di IT. Saya Iya. benar-benar tidak bisa kan itu. Mungkin ya itu saya akan belajar lebih giat lagi Siap. untuk itu memperdalam Iya. IT. IT, iya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Titin ya untuk hari ini. Masya Allah pengalaman yang luar biasa. Ditutup dengan semangat bahwa kita tuh mempunyai potensi Bu ya. Mempunyai potensi. Insya Allah kita terus berproses karena proses itu insya Allah tidak mengkhianati hasil. Tetap semangat. Ada teman-teman kita di samping kita yang akan membantu kita. Ya insya Allah kita itu tidak sendirian Bu ya. Kita bareng-bareng semuanya di sini. Bantuannya Pak Haji ya. Iya. Kita saling mendoakan yang terbaik ya untuk kita sendiri, terus juga untuk dunia pendidikan kita juga ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa nih Bu Titin, kita udah 15 menit lebih nih. Iya. Luar biasa, iya. Sekarang Nah, sekarang giliran Bu Titin nih jadi kucingnya dan saya jadi coach saya nggak ya. bisa ngerekam gimana Pak? Haji Nggak aja. apa-apa, udah terekam kok Bu di sini Bu, ada recordingnya ya. Udah otomatis ya. Monggo Bu, saya siap di kucing. Bentar ya Pak ya, saya masih belum ini nih belum paham saya ini. Ya ini aja sih Bu, kita coba menggali aja apa yang Ibu pengen tahu dari saya gitu, nggak apa-apa. Apa sih? Iya gitu aja. Kita ngobrol aja santai gitu Bu, iya. Relax aja. Mulai ya Pak ya. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Iya Ibu.
Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sampai Pak Haji, saya mau nanya boleh ya? boleh Bu. Ya, Pak Haji, hari ini saya ingin apa sih bercakap-cakap dengan Pak Haji. Pak Iya. Haji mau itu sharing-sharing apa ya, Pak? Sharing untuk kegiatan hari ini Bu ya. Ya, Alhamdulillah sih kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terus yang mengisi materi juga luar biasa sekali ya. Membuka wawasan kita gitu, membuka wawasan kita, bagaimana kita tuh bisa menghargai teman kita juga, bagaimana kita harus bisa mendengar, bagaimana kita harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk orang-orang di sekitar kita. Sebentar Bu ya, saya ngecas dulu nih laptopnya ini Bu, iya, iya, slow nih. Pak. Iya, nanti. Nah, seperti itu Bu untuk hari ini Bu ya. Walaupun beberapa aktivitas juga menanti, ya kita ini aja Bu lah, kita nikmati prosesnya ya seoptimal mungkin supaya kita bisa tuh mendapatkan apa yang eh, kita lakukan hari ini. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin. Amin. Iya. Tadi katanya Pak Haji itu apa sih hari ini akan menambahkan wawasan itu ya Pak ya. Wawasan Iya. seperti apa yang Pak Haji dapatkan pada hari ini Pak? Ya, wawasan yang saya dapatkan hari ini, saya dapat bertukar pikiran dengan teman-teman, khususnya di teman-teman CPP ya. Terus saya juga tadi sharing sama Ibu instruktur atau pemateri, Masya Allah. Jadi itu membuat kita refresh, membuat kita lebih terbuka lagi ya. Hal-hal apa saja sih nanti yang akan kita lakukan gitu setelah ini gitu. Setelah kita mendapatkan coaching ini. Karena coaching ini benar-benar sangat bermanfaat ya untuk nanti ke pribadi kita, keluarga kita, terus orang-orang di sekitar kita, juga untuk teman-teman kita gitu. Jadi kita tuh bisa memfasilitasi teman-teman kita, seperti itu Bu. Ya. Terus yang akan dilakukan oleh Pak Haji untuk memfasilitasi teman-teman Pak Haji ya khususnya apa bentuk apa itu Pak? Itunya fasilitasnya. Iya, misalkan kegiatan olahraga nih Bu ya. Jadi nanti kita coba ke teman-teman tuh apa sih kendala nanti kegiatan olahraga setelah apa diberlakukan kurikulum Merdeka ini akan seperti apa? Kita coba akan bedah bukunya, nanti durasi waktunya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Tentunya kegiatan kurikulum Merdeka Belajar ini akan berpihak kepada anak ya, seperti itu. Jadi kita akan petakan. Jadi dengan coach ini kita apa sih yang menjadi masalah itu supaya menjadi tantangan dan apa sih solusinya. Jadi nanti kita akan pecahkan secara bersama-sama, bisa lewat MGMP sekolah, bisa lewat MGMP kecamatan, seperti itu. Kita nanti akan musyawarahkan seperti itu secepatnya nih Bu. Insya Allah sih mulai awal tahun ajaran baru ya, setelah kegiatan MPLS kita akan melakukan itu Bu. Gitu. Oh iya. Nah, tadi kayaknya Pak Haji sudah menyebutkan ya gaya belajarnya katanya akan diikuti gaya belajar dan metodenya. Kalau boleh tahu gaya belajar dan metode apa atau seperti apa yang akan dikenalkan kepada teman-teman komunitas tadi seperti kakak MGMP. iya itu. Ya, tentunya kegiatan belajar yang menyenangkan karena ini Bu ya olahraga tuh kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak ya. Karena emang Iya betul. outdoor activity, jadi kita tinggal mengoptimalkan aja apa yang sudah ada. Jadi kita akan coba memperkenalkan permainan tradisional dan permainan sederhana nih Bu di olahraga nih. Jadi kita akan coba asah kreativitas teman-teman, gimana caranya kegiatan pemanasan itu ya tidak hanya lari saja tapi lewat permainan tradisional, bisa main bentengan,
bisa main kucing tikus, bisa main apa lagi tuh, menjala ikan, banyak Bu ya. Jadi emang hal-hal seperti itulah yang harus disosialisasikan ke anak-anak gitu. Mereka bermain, mereka belajar, ibaratnya, oh ini bukan belajar tapi bermain, tapi di situ ada nilai-nilai yang didapatkan ya, kayak kebersamaan, percaya diri, tanggung jawab. Nah itu dia Bu, yang mau disosialisasikan ke teman-teman, khususnya di MGMP ya. Iya, iya. Mhm, Subhanallah, itu sangat bagus sekali ya Pak ya, iya permainan tradisional kita, Pak Aji akan mengangkat itu ya. Emang benar permainan tradisional itu sangat luar biasa sekali, kita harus sebagai orang itu ya, Indonesia memang, harus apa yang sesuai dengan apa, filosofi Ki Hajar Dewantara iya memang benar, harus kita angkat yang ada di, eee, masyarakat itu biar tidak punah ya Pak ya. iya Tadi katanya Pak Haji juga tadi, saya dengar, kreativitasnya. Kreativitas yang seperti apa yang paling diutamakan, yang pertama, yang akan iya diterapkan kepada peserta didik Pak Haji? iya, Kreativitas kreativitas yang apa dulu yang paling diutamakan? Kan tadi banyak ya, Pak, ya, yang akan banyak, itu iya, ada, permainan tradisional, terus ada apa lagi mhm, tuh, yang paling utama dan pertama yang mana, Pak, kreativitasnya yang akan disampaikan iya terutama kepada peserta didik Pak Aji? iya. Pertama kita lihat, kondisi kultur dan budaya di sekitar sekolah kita ya. Karena emang sekolah kita tuh berada di area pesawahan, terus, ruang terbuka hijau, banyak pohon juga, dan kita akan mengoptimalkan tempat-tempat itu sebagai kegiatan outdoor activity anak-anak. Jadi kita optimalkan ruangan terbuka hijau itu, terus apa saja yang menjadi alat yang digunakan untuk kegiatan berolahraganya itu, kita modifikasi ya, yang tidak ada kita menjadikan tantangan supaya kita berkreativitas. Contoh misalkan, kita akan membuat pojok permainan tradisional ya. Jadi di situ untuk mengasah anak-anak tanpa kita minta, tanpa kita, meminta anak-anak untuk melakukan, anak-anak otomatis akan melakukan kegiatan tersebut. Contoh engklek ya, nanti, kita akan coba buat engklek di beberapa spot yang bisa digunakan, ya. Jadi anak-anak, tanpa ada kegiatan yang dilakukan guru, otomatis anak-anak tuh akan melatih motorik kasarnya, ya, dengan lompat 1 kaki, lompat 2 kaki. Jadi ada hal-hal baru ketika anak itu masuk ke dalam sekolah, gitu. Jadi wow, sekolah pada tahun ajaran baru ini luar biasa sekali ya gitu. Anak-anak tuh datang dengan senyum, insya Allah pulang juga dengan senyum, seperti itu, Bu. Terus untuk permainan tradisional kita coba kembangkan lagi ya karena emang permainan-permainan itu banyak, karakter yang ditumbuh kembangkan, Bu, ya. Heeh. Ada percaya diri, anak mampu mau melakukan kegiatan tersebut, otomatis kita tanpa minta juga anak mau melakukan. Ada tanggung jawab. Nah, setelah permainan selesai, mungkin kita akan buat jadwal di situ, jadwal untuk siapa yang main berarti, anak tersebut yang merapikan juga tidy up, merapikan kembali, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang rusak, berarti harus mampu anak itu melakukan pertanggungjawabannya, mengakui kesalahannya seperti itu. Ya walaupun kita tidak meminta anak itu untuk memperbaiki, yang penting anak itu sudah mau gitu, "Oh Pak, ini saya yang melakukan, ini rusak," gitu. Nah itu, maksudnya nilai yang akan didapatkan gitu, selain akademik Bu ya, itu yang paling penting karakter yang akan tumbuh pada diri anak itu. Mhm, Iya, sangat bagus sekali ya, Pak, ya. Tadi ada kreativitas, terus kultur budaya, karena mhm. kultur budayanya apa sih, sekolahan Pak Haji itu dekat dengan pesawahan, eee, mungkin, eee, tadi Pak Haji akan, membawa anak-anak ke sekitar sekolahan juga mungkin? Apa bagaimana tadi, Pak? Ya, jadi kita akan mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita dekat dengan sawah, kita coba kalau saya kan di SMP Bu ya sama SD, coba integrasikan belajarnya gitu. Oh ada misalkan di sawah ada bisa dikaitkan dengan pelajaran IPA,
Terus olahraganya kegiatannya trekking, jadi berjalan sambil belajar IPA tentang ekosistem. Di situ ada ekosistem apa? Ada belalang, katak, terusnya apalagi ikan. Nah, itu bisa dikaitkan. Terus ada biotik dan antibiotik. Nah, dari situ anak-anak juga selain dapat kebugaran, mereka juga dapat rasa aman dan rasa nyaman dan menyenangkan gitu. Tanpa sadari mereka berolahraga sambil belajar sains. Terus kita juga kan ada keyakinan yang harus ditanamkan ke anak-anak ketika ketika ada apa petani yang sedang duduk, kita bilang permisi, "Assalamualaikum," permisi. Nah, itu pengen seperti itu. Jadi anak-anak pun bisa saling memahami ya, memahami, "Oh, ada petani lewat, jadi permisi Pak, numpang lewat." Nah, itu sopan santunnya, senyumnya, salamnya juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata itu, dan itu termasuk aksi nyata, dan mudah-mudahan itu jadi pembiasaan-pembiasaan baik gitu. Ketika ada temannya yang terjatuh di pematang sawah, nah jadi saling membantu, saling memotivasi gitu. Terus kita juga harus menjalankan keyakinan-keyakinan ketika melewati pematang sawah. Gimana caranya kita melewati pematang sawah itu tidak jatuh. Berarti harus berhati-hati, jaga keseimbangan, yang di mana keseimbangan tersebut ada dalam unsur kebugaran jasmani. Jadi banyak sekali sih Bu, norma-norma, terus kebugaran-kebugaran yang didapat saat kegiatan kita mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Apalagi bisa berintegrasi dengan eee, belajar bahasa Indonesia, misalkan kita mewawancari pak taninya. Nah, kan bisa masuk tuh Bu, tanpa kita sadari kita belajar dengan pak tani dengan narasumber yang ada. Misalkan, menanyakan, "Pak, ini gimana proses cara menanam padinya?" Gitu. "Ini cara gimana memupuknya? Terus kalau misalkan panen harus seperti apa?" Nah, banyak sekali Bu, karena memang kita tuh tanpa sadar potensi yang kita punya gitu ya, dapat mengoptimalkan, kegiatan belajar, khususnya di Merdeka Belajar ini gitu. Jadi anak-anak akan sangat senang tidak di kelas, tapi di alam, ya mereka bermain sambil belajar lah. Walaupun di SMP juga bisa seperti itu Bu ya. Ya, subhanallah, bagus sekali ya, Pak Aji, ide-idenya, itunya bagus, hebat. Tadi juga Pak Aji, apa sih, katanya mau meyakinkan anak-anak, tuh. Meyakinkan anak-anaknya dengan cara seperti apa supaya anak-anak itu memang sudah tertanam di otaknya. Dengan cara bagaimana Pak Aji meyakinkannya? Ya, keyakinan-keyakinan dan pembiasaan-pembiasaan itu akan kita sepakati bersama. Contohnya keyakinan di kelas, ya, contohnya keyakinan kelas itu harus datang tepat waktu, terus membersihkan meja kursinya secara pribadi, bekerja sama, menjalankan piket. Nah, itu sebutnya keyakinan-keyakinan Bu ya sekarang tuh. Kalau dulu kan tata tertib karena ini Merdeka Belajar jadinya keyakinan-keyakinan seperti itu. Jadi nanti ada misalkan, keyakinan ketika masuki sekolah. Nah, seperti apa. Jadi nanti kita, yang sudah berjalan nih seperti kegiatan greeting. Nah, kegiatan greeting itu kok menumbuhkan keyakinan, kegiatan kayak senyum, salam, ya, sapa, ya. Jadi emang kegiatan itu, awal masuk sekolah, tapi, sangat luar biasa yang di mana itu bisa, eee apa ya, menumbuhkan motivasi tersendiri ya. Nah, kita masuk sekolah nih, tapi masuk sekolah tuh nggak ada yang nyambut gitu ya. Padahal kan ini gitu tuh masuk sekolah. Nah, pengennya itu harapannya keyakinan tumbuh dari mulai anak-anak masuk sekolah, kegiatan belajar sampai nanti pulang ke sekolah dan harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di keluarga, di orang-orang sekitar, seperti itu, Bu. Mhm. Tadi udah diyakinkan ya Pak ya, anak-anak itu Iya. dengan begitu keyakinan di kelas, keyakinan dalam pembelajaran. Terus tadi Bapak juga, apa sih saya dengar menyebutkan motivasi, dengan cara Mhm. memberikan motivasi. Nah, motivasi seperti apa, yang dapat disampaikan kepada peserta didik Pak Aji? Iya, setiap anak memiliki potensinya, Bu, ya. Ada yang memiliki kecerdasan kinestetik,
yang bergerak, dan kita optimalkan, kita motivasi supaya mereka tuh jadi atlet seperti itu. Terus ada potensi yang sukanya seni atau art, nah kita optimalkan juga. Nah, lewat kegiatan ekskul, terus kita juga harus bisa berkomunikasi dengan orang tua nih, Bu. Komunikasi dengan orang tua, kita ceritakan, pengalaman anak-anak di sekolah, kita kombinasikan pengalaman anak-anak di rumah. Nah, apa sih yang menjadi passion-nya anak nih gitu. Nah, kita coba arahkan seperti itu. Karena di sekolah kami, Bu ya, setelah kegiatan semester itu ada namanya PTI, Parent Teacher Interview. Jadi orang tua mendatangi guru-guru, menyampaikan hasil belajarnya, kita pun menyampaikan apa sih yang sudah didapat oleh anak-anak. Dan kita juga pun mengarahkan anak tersebut, oh ini yang menjadi passion-nya gitu. Nanti ibu bapak bisa mengarahkan kegiatan misalkan ke seni, terus ke olahraga, terus misalkan ke akademik, seperti itu Bu. Jadi kita tidak memaksakan karena emang setiap anak memiliki potensinya. Tadi berarti ada kegiatan dengan pertemuan orang tua itu ya Pak ya? Iya. Berarti menyampaikannya itu Pak, Pak Haji dalam menyampaikan kegiatan tersebut ke orang tua itu apa satu-satu, apa pas dalam satu kelas gitu, acara pembagian rapat apa gimana? Jadi sifatnya terjadwal Bu ya. Jadi terjadwal itu setelah anak-anak dibagikan rapot, progress reportnya. Jadi setelah itu kita memberikan jadwal. Jadi sifatnya itu pribadi sama guru kelas, sama guru mata pelajaran. Jadi kita sampaikan nilai yang didapatkan adalah seperti ini, mulai proses seperti ini. Terus anak ibu berpotensi untuk bisa mengembangkan bakatnya di bidang ini, seperti itu. Oh, mungkin sampai di sini ya Pak ya, Iya. percakapan kita. Ya. Kalau boleh itu coba diulang Pak, apa tujuan dari awal sampai akhir tadi Pak, Iya. kesimpulannya dari awal sampai akhir. Pertama kita harus bersyukur Bu ya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, sampai saat ini kita masih diberikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun dengan padatnya sekali aktivitas yang kita lakukan ya, sana sini, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan tugas ini yang dimana tugas ini tidak mudah ya. Tentunya tugas ini adalah tugas dunia akhirat kalau kata saya, karena emang mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya untuk anak-anak penerus bangsa, dan kita tuh orang-orang terpilih semuanya di sini, ya. Tidak semua orang bisa seperti kita, gitu, ya. Dari sekian ribu orang, hanya beberapa oranglah saja yang mengikuti kita ini. Jadi kita harus jangan pantang menyerah, harus semangat, mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil dan mulai saat ini. Kita harus lakukan itu, Bu. Terima kasih ya Pak Haji, pokoknya Sama-sama. semangat ya. Iya dong, Semangat harus itu, harus semangat. bekerja terus, bersyukur, semangat, Mhm. bekerja Iya, keras gitu ya Pak Haji ya. iya. Terima Siap, kasih atas sama-sama. percakapannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke break room, Bu. Udah itu ya Pak ya? Udah. Kayaknya kita alhamdulillah nih. Emang jam berapa Pak selesainya? Udah kayaknya 10.40. Oh 10.40. Oke deh. Mhm. Nanti jangan lupa kirimin ya Pak ya, nanti buat diupload kan? Iya. Kayaknya Oke. nanti ke Pak Pendida ada nanti ini filenya. Iya. Oh, Oke. nggak dikirim ke saya gitu filenya? Iya nanti minta ke Pak Pendi nanti. Oke. Teksnya ke teman-teman juga ada kayaknya ya. Oke. Kita kembali ke kelas A1 Bu ya. Terima kasih ya Pak Aziz. Sami-sami Bu.